Si Ale ngeliat tenda, terbuka bang, pintu tenda terbuka, dan di luar tenda itu rame banget bang, kayak pasar. Di luar tenda itu banyak aktivitas. Gak lama cewek bajunya merah masuk ke dalam tenda bang. Tanpa interaksi, dia ngerangkul si Ale, ngajak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel besok pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dari teman-teman semua, kami tak akan bisa sampai seperti ini. Masih dengan tema yang sama, gak jauh-jauh nih, dari dunia pendakian. Dan di malam ini, gue kedatangan salah satu nih narasumber, senior gua, pendaki juga tentunya. Langsung aja kita sapa narasumber kita malam ini. Apa kabar nih bang? Alhamdulillah baik bang. Kesibukannya apa sekarang nih? Gua punya usaha, jadi gua sibuk di usaha gua untuk saat ini. Oh lagi dagang-dagang aja? Iya. Terakhir kali naik gunung kapan bang? Terakhir naik gunung gua 2016. 2016. Dan kali ini lu pengen menceritakan tentang pengalaman lu di mana? Gua bakal menceritakan pengalaman gua di Gunung Gede Pangrango via Salabintana. Salabintana, lebih tepatnya tahun 2007 nih. Iya, tahun 2007. Oke nih teman-teman semua, sebelum masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share, dan jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua di sini, ataupun ceritanya pengen dibawain di sini, bisa langsung kirimkan ke via email nih, besokpagi.ch@gmail.com, ataupun DM ke Instagram besok pagi. Nanti linknya gue taruh di bawah sini. Nah, Bang Ibnu ini juga mempunyai YouTube nih bang ya. Nah, boleh bang dipromosin YouTube lo apa bang namanya? Wah, buat YouTube gue namanya Timur Misteri bang. Timur Misteri. Dan kalau teman-teman semua nih yang pengen jadi narasumber lu, gimana bang caranya bang? Untuk menjadi narasumber gue, caranya lu DM Instagram bang. Oke. DM Instagram ke sama namanya Timur Misteri. Oke, nanti linknya gue taruh di bawah nih. Belum kita masuk ke cerita, bisa dikasih sedikit kisi-kisi nggak nih tentang pendakian lu di Gunung Gede Pangrango via Salabintana pada tahun 2007 nih? Bisa bang. Jadi waktu itu temen gue nih, temen sesama waktu itu gue mendaki, dia mengalami kejadian diajak untuk masuk ke dimensi pasar goib bang. Oke nih teman-teman semua, wajib disimak video ini sampai habis nih, karena Bang Ibnu ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa temannya ini bisa pengen diajak ke dimensi alam lain nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pada kesempatan malam hari ini, gue akan mengangkat cerita di mana pengalaman gue mendaki gunung di Gunung Gede Pangrango, jalur via Salabintana 2007 bang. Jadi pada saat itu, gue berangkat rencana 5 orang bang. Karena kondisi, akhirnya fix berangkat 3 orang. Berawal dari gue nongkrong sama senior-senior gue nih. Gue nongkrong sama senior tuh di tongkrongan selalu ngomongin mendaki gunung bang, cuman yang asik-asiknya aja dia obrolin gitu. Gue kan merasa, wah kayaknya seru nih naik gunung. Ya udah langsung gue, ada temen tuh nyeletuk, naik gunung dong, berangkat dong gitu. Ya udah akhirnya gue putusin untuk berangkat. Setelah gue di tongkrongan itu, senior gue nih mau gitu, ayo kita berangkat gitu. Rencana 5 orang, jadi berangkat 3 orang.
Yang 3 orang ini gua, teman gua Ale, sama senior gua Om Rudi. Jadi gua tuh ini pendakian pertama gua, Bang. 2007 ini pertama kali gua ngedaki gunung ke Gunung Gede. Jadi gua ngerencanain di tongkrongan, keberangkatannya itu, Bang, dilaksanakan ketika alat-alat udah ada, Bang. Zaman itu gua tuh masih minjem-minjem. Jadi dan yang punya keril, yang punya tenda itu dari kampung sebelah. Jadi jauh lah. Jadi kalau berangkat itu ya kalau udah itu udah dapet baru kita berangkat. Gua berangkat dari jadwal yang udah gua tentuin gitu, udah gua rembukin mau berangkat sampai ke hari hanya itu sampai seminggu, Bang. Seminggu karena proses senior gue ini nyari tenda yang paling lama tuh tenda. Jadi pas nemu baru berangkat. Gue berangkat bertiga dari rumah, packing jam 11 malam, beres nongkrong tuh, Bang. Nongkrong. Jadi kayak gue sedikit ragu nih karena gue pertama ya. Ini kok persiapannya belum ada gitu. Sampai jam 9, jam 10. Ini senior gue santai-santai aja. Kalau kita kan taunya ntar mau berangkat. Tapi kok santai gitu. Nggak nyiapin persiapan, nggak nyiapin apa gitu. Cuman sekedar yang diomongin tuh sama keril sama tenda. Kayaknya itu yang jadi dominan banget gitu buat dia. Udah itu ya udah yang lain menyusul gitu. Ya udah nggak lama jam 11 gua packing nggak belanja nggak apa tuh, Bang, nggak, jadi logistik nggak dibeli di situ. Jadi buat kebutuhan pribadi aja, lu bawa ini gitu, karena gua baru kan, gua masih banyak bimbingan. Ya udah gua bawa kebanyakan tuh. Sempet di situ gua disindir, ngapain bawa banyak gitu, kita mau ke gunung bukannya mau tur gitu. Udah nggak lama gue berangkat jam 1. Gue berangkat jam 1 ke Kampung Rambutan. Pada saat itu senior gue nih udah banyak nih yang gue lihat bis-bis yang ke arah Sukabumi. Tapi kok nggak dinaikin sama dia gitu. Gue naik jam 5. Faktornya dia nyari bis yang mini bis yang kecil karena biayanya murah, Bang. Jadi gue naik bis kecil karena bis-bis yang gede-gede yang normal ke arah Sukabumi itu banyak. Cuman gue nungguin bis itu yang keluarnya habis subuh. Itu gue dari sampai Kampung Rambutan itu jam 11 gue packing. Lama tuh gue packing sampai jam setengah 1. Jam 1 gue ke Kampung Rambutan. Baru dapet bis subuh, Bang. Jadi gue udah tidur di Kampung Rambutan. Gue udah bosen lah di Kampung Rambutan. Karena ternyata emang bisnya itu habis subuh. Jadi habis subuh, gue baru dapat bis, gue naik, gue berangkat, sampai gue salah turun tuh, Bang. Gue turun di Cisaat, alun-alun Cisaat kalau nggak salah. Jadi gue salah turun, nah sekalian gue belanja logistik di situ, senior gue. Jadi gue tuh sama sekali ngikut, mau disuruh A, suruh B, suruh C, gue ngikut. Karena gue nggak punya pengalaman sebelumnya. Jadi buat dia turun, gue ngikut turun, gitu. Gue nggak tahu di mana turunnya. Di situ gue ngikut belanja logistik. Cuman logistiknya ini kayaknya sedikit banget gitu, Bang. Sedangkan kita kan waktu itu 3 hari 2 malam. Rencana tuh keseringan tuh senior tuh 3 hari 2 malam untuk ke Gunung Gede. Ya udah, gue belanja seadanya sedikit. Nggak lama gue naik angkot lagi tuh. Gue naik angkot untuk menuju ke Halimun. Kalau nggak salah angkot kuning atau putih gitu, gue lupa. Gue ke Halimun. Itu banyak tuh di Halimun kan kayak perkemahan gitu tuh, Bang. Di situ banyak mahasiswa pada camping. Gue gimana ya, pendaki baru masih belagu gitu, Bang. Di depan orang-orang pada camping, kita bawa keril gede kan. Iya, kita masih belagu-belaguan, gaya-gayaan lah. Gaya-gayaan. Udah ngelewatin Halimun, kita mulai masuk ke base camp nih, Bang. Dikit lagi sampai base camp. Tapi gue ditahan sama senior gue. Ntar dulu, kita nggak bisa jalan bareng-bareng lewatin base camp. Jadi satu-satu kata dia gitu. Yang pertama gue nih, Bang. Gue jalan satu-satu, disuruh lari, Bang. Nggak suruh jalan. Jadi gue disuruh lari. Lari, tunggu di depan. Katanya gitu. Ya udah gue lari. Emang kebetulan di tahun 2007 itu basecamp sepi, Bang. Jadi nggak ada orang lah. Mungkin nggak ada orang, gue juga nggak ketemu orang di basecamp itu.
Gua lari, gua nggak tahu kan lari sampai mana gitu, nunggunya di mana. Nggak lama gua lari, ada pertigaan tuh bang, yang ke kiri jalur, yang lurus tuh buat ke air terjun. Berhubung ini ada pertigaan, gue takut nyasar, ya gue tunggu di situ. Gue tunggu di pertigaan itu, yang sebenarnya pertigaan itu masih kelihatan kalau ada orang di base camp bang. Ya, jadi dia kayak dari jauh tuh ngasih kode terus lagi gitu. Cuman gue nggak, karena gue takut terusnya kemana gitu, ke kiri atau ke kanan atau lurus. Jadi akhirnya gue tunggu di situ. Nggak lama yang dua ini satu-satu lari tuh bang, buat bilangin gue. Si Ale ini yang disuruh kedua, Ale bilangin mungkin gitu. Jadi Ale datang, Ale bilangin tuh kita agak ke kiri sedikit. Jadi agak masuk ke jalur trek. Jadi nggak kelihatan dari base camp. Ya udah nggak lama Ale nyamperin gue pindah tempat nunggu. Senior gue lari nih, nyamperin gue. Udah kita ngambil air di situ. Jadi ada kayak aliran air, teman lumayan gede juga tuh bang di situ. Ya, ada jembatan, kita ngisi air di situ. Udah kita berangkat, kita start. Kita berangkat agak siang kayaknya tuh bang, sekitar jam 10 atau jam 11-an. Nggak lama kita berangkat, singkat cerita nih udah 2 jam perjalanan bang. Kita udah merasa drop, jadi orang olahraga tanpa pemanasan bang, jadi jalan sebentar aja tuh kita langsung drop. Apalagi pendaki pemula kayak saya gitu bang. Gua ngedrop, terus lama tuh gua nyari cara lah. Jadi senior gue nih selama 2 jam perjalanan nggak ngasih gue istirahat buat enak. Jadi kalau mau istirahat diri aja, tapi diem gitu. Apa senderan pohon, nggak usah dibawa duduk, nggak bisa dibawa rokok berbatang-batang gitu. Dia dididiknya seperti itu bang. Jadi gue nyari cara biar istirahat lama tuh gue pura-pura sakit. Iya, jadi gue aduh kaki pegel banget ini, kesleo gitu. Jadi gue nyari cara biar istirahatnya agak lama. Udah 2 jam perjalanan, gue istirahat. Gue masih dengar suara azan tuh bang, azan zuhur mungkin. Azan zuhur, gue bilang, Om, kok masih ada suara azan gitu? Berarti kan kita masih di bawah gitu. Ini belum ada apa-apanya kata dia gitu. Kita masih jauh perjalanan. Jadi gue nggak tahu nih bang, gue sama sekali gue nggak tahu. Gue pikir ini udah tinggi, kita udah di atas gitu kan. Ternyata masih di bawah. Ya udah gue didobrak lagi semangat gue di situ bang. Ayo kita jalan lagi. Udah yang tadinya gue banyak alasan gitu biar istirahat lama, enggak, gue karena gue tahu ini masih jauh, gue terus jalan. Singkat cerita nih, di perjalanan tuh waktu itu bang jalur Salabintana tuh masih banyak bersih-bersihin jalan tuh bang. Cuman waktu itu gue nggak bawa golok, atau gue cuma bawa pisau. Jadi gue nggak pakai golok, jadi gue pakai kayu. Jadi dia jalurnya tuh turun, terus lembab, banyak pacet gitu bang, lembab, benar-benar lembab. Jadi kalau kita pakai sepatu tuh hampir kayak garis lumpur di sepatu kita. Jadi gue gimana, kayak ada penyesalan gitu bang. Ini kok kayak gini yang sedangkan diceritain di tongkrongan itu naik gunung enak gitu. Ternyata ekspektasi nggak sesuai sama realita bang. Ya udah gue banyak menyesal, banyak ngeluh. Udah omelin lagi gue bang sama senior gue, kalau naik gunung tuh nggak boleh banyak ngeluh. Ketika kita punya keluhan yang diomongin gitu bang, ketika kita, wah ini mah saya nggak kuat om gitu kan, ini mah saya nggak kuat om, ya kita benar-benar dikabul gitu bang, benar-benar nggak kuat gitu, di mindsetin seperti itu. Ya udah akhirnya gue keluhan itu gue tahan bang, nggak gue keluarin karena gue nggak boleh. Udah gue banyak ngeluh, dalam hati gue ngeluh. Terus sempet tuh di atas ada warteg, di atas ada tukang bakso gitu kan, buat ngasih support buat seniornya gitu bang. Walaupun gak masuk logika, gue liat gue aja jalannya kayak gini, gimana tukang bakso kan gitu bang. Tapi bener sih, gue di situ kayak dapet spirit gitu bang. Karena mindset kita kondisi lapar, diiming-imingin makanan yang enak ya, kita bener-bener pengaruh sih. Walaupun kita tahu itu cuman bohongan, tapi kita terpengaruh. Singkat cerita, gue sampai nih bang sebelum pos Ciletik, kira-kira 20 menit sebelum pos Ciletik. Itu udah drop parah bang. Jadi sempet senior gue nih ngajak turun lagi bang, nggak jadi nanjak.
Tapi teman gue si Ale ini ambisinya luar biasa. Teman gue si Ale ini ambisinya luar biasa. Jadi udah terusin aja om, gitu. Jadi dia nggak pengen, ambisinya itu berdasarkan nggak pengen ketinggalan cerita nanti di tongkrongan. Sama gue tuh kan naik gunung biar nggak ketinggalan cerita sebenarnya, tujuan gue gitu. Jadi gue ketika senior naik gunung gue banyak bengong, cerita naik gunung gue banyak bengong. Nah disinilah gue cari pengalaman naik gunung biar gue nggak bengong ketika senior ceritain. Jadi tujuan gue tuh itu. Ya udah, si Ale ini berambisi buat terus jalan. Itu sebenarnya kondisi udah drop parah tuh bang. Sampai si Om Rudi ini ngajak turun lagi atas dasar si Ale ini kena alang-alang bang kakinya bang. Alang-alang tajam, banyak ngeluarin darah bang. Jadi si Om Rudi ini senior gua takut untuk sama si Ale. Jadi takut dia ngedrop karena ngeluarin darah banyak. Itu dia kena alang-alang sampai kulitnya kebuka gitu bang. Ngeluarin darah banyak, tapi sadarnya pun ketika dia merasa sepatunya basah. Jadi karena tadi tempatnya lembab, banyak pacet, dia pikir sepatunya basah tuh karena itu. Karena lembabnya itu, ternyata darahnya dia bang. Jadi kena pohon, sobek, banyak ngeluarin darah, pucat nih si Ale. Si Ale ini pucat. Si Om Rudi ini panik, jadi ngajak turun. Tapi si Ale ini nggak mau, tetap dia berambisi, tetap naik. Yaudah, nggak lama sebelum pos Ciletik itu kita istirahat di situ tuh, karena Ale juga udah ngedrop, yang banyak ngeluarin darah. Gue juga udah ngedrop gitu. Itu sampai sebelum pos Ciletik itu semua alat-alat Om Rudi yang bawa, senior kita tuh yang bawa. Jadi kita tuh bener-bener dari semenjak Ale kena alang-alang tadi, kita cuman bawa air bang, masing-masing bawa air gitu. Walaupun nggak cukup gitu. Sampai tempat yang agak landai, kita ngedrop, udah kehabisan air tuh bang. Udah nggak ada air. Si Ale tidur. Gua nih sendiri kondisinya sekarang. Si Ale tidur, Om Rudi lari ke atas bang. Dia ninggal keril, ninggal tenda segala macam, ninggal untuk lari nyari air bang. Karena nih si Ale udah ngedrop parah. Dia lari, gue sendiri nih. Si Ale gua gamparin nih bang pipinya bang, karena dia tidur. Gue juga dapat ajaran gitu dari senior, kalau di kondisi capek kita nggak boleh tidur bang, karena jantung kita tuh lagi berdebar, jadi nggak boleh dibawa tidur. Nah gue tuh dapat pelajaran kayak gitu nih, si Ale gue bikin nggak tidur gitu. Gue ngeri kan, jantungnya lagi berdebar kenceng, ditidurin gitu, dibawa tidur. Gue gamparin, dia tetap nggak bangun bang. Ini udah ngedrop parah. Sampai itu gue taunya ngedrop parah nih dari reaksinya si Om Rudi ini, sampai dia lari nyari air gitu. Ya udah, gue nyari cara gimana nih untuk bertahan nih si Ale. Gue buka bungkus mie instan, itu kan ada minyaknya tuh bang. Ada minyak mie instan yang walaupun minyaknya tuh separuh udah beku tuh bang, kan ada atasnya tuh yang masih ada minyak-minyaknya. Itu gue buka, gue minumin ke si Ale buat basahin tenggorokan. Maksudnya mindset gue tuh gitu, yang penting tenggorokan lu basah. Nggak lama gue lagi buka mie instan, di sini nih bang gue nemuin keanehan. Jadi kan dia tempatnya agak landai, terus turun ke bawah gitu bang. Jadi tajakan lumayan drastis lah, udah deket-deket puncak kan, udah mulai tinggi-tinggi. Nah gue ada yang interaksi sama gue bang. Jadi pas gue lagi buka bungkus mie instan ini, di bawah tuh ada yang ngasih kode ke gue bang. Jadi tapi di situ gue belum merasa aneh, karena gue malah merasa senang bang, karena gue pikir ada orang. Jadi gue bisa minta air buat si Ale ini yang lagi ngedrop parah. Jadi ini si Ale gue kasih minyak mie instan, dia malah bangun bang. Dia bilang tenggorokan gue malah seret gitu, gue malah sakit. Ya kan gue makin panik bang. Jadi gue berharap si Om Rudi ini cepet pulang gitu, cepet balik lagi ke posisi gue. Dan gue berharap yang tadi ngasih kode ke gue tuh nyampe gitu. Suaranya jelas, deket banget bang. Tapi sekian menit nggak sampai gue tuh kan dia begini tuh bang tuh posisinya. Sampai gue ngelongok ke bawah, nggak ada orang. Itu posisi nggak lama gue ngelongok gitu,
kabut datang tuh bang, kabut tebel. Jadi udah agak sore tuh waktu itu. Jadi kabut tebel, jarak pandang juga kurang lebih 2 meter lah. Gue udah panik luar biasa. Gue pendaki pemula berdampingan sama teman yang ngedrop parah gitu bang, sampai dia bangun cuman ngasih kode tenggorokan gue malah seret, jadi kan tambah parah, bukannya malah tenang gitu. Tangan gue amburadul di situ bang. Di situ baru gue mikir yang ngasih kode shoot itu ternyata bukan orang gitu. Kalau orang logikanya sampai dia bang. Ini bermenit-menit, kurang lebih 15 menitan lah, belum sampai gitu. Udah gue makin nggak bisa berpikir sehat, panik gitu bang, kondisi gue udah panik luar biasa. Nggak lama Om Rudi ini teriak bang, ternyata yang tadi ngambil air ke atas. Dia teriak, manggil nama gue. Dia manggil gue Ip, malah depannya bukannya belakangnya bang. Dia manggil gue Ip, teriak. Gue sedang tuh, Om, Ale drop. Di situ gue miss tuh bang, antara gue yang mau nyamperin Om Rudi, bawa si Ale yang lagi ngedrop, atau Om Rudi yang turun. Jadi kan gue nggak dapat informasi tuh. Suaranya juga nggak jelas, jadi kayak kebawa angin gitu. Ya udah nggak lama, gue bodo amat lah, gue nggak hirauin Om Rudi gitu. Dia malah masih sehat, dia yang turun gitu. Udah gue tungguin, ternyata dia nyampe bang. Dia sampai ngasih air, dia udah bawa air. Udah si Ale dikasih minum. Ale udah lumayan tuh bang, kondisinya udah bangun lah, udah bangun. Terus gue juga di situ ada sekitar 1 jam total gue di situ tuh ada 1 jam. Gue kerokan dulu, gue juga masuk angin. Udah lanjut jalan. Gue sampai di Ciletik nih bang. Ciletik ini tempat tadi Om Rudi ngambil air. Jadi sampai di Ciletik, gue masang tenda. Itu kondisi udah gelap. 1 gelap kabut, kedua emang udah sore. Itu di Salebintana itu jalurnya rimbun bang. Jadi udah deket puncak aja masih agak rimbun. Masih ketutup ya? Iya masih ketutup. Gua masang tenda, gua nggak tahu tuh kondisi normalnya berapa tenda gitu, karena kondisi sampai itu gua gelap. Jadi ada space kosong, gua masang tenda di situ. Udah gua istirahat di situ. Jadi gua masak nih, si Ale tidur, Om Rudi masih beres-beres tuh bang. Jadi kondisinya gua udah semeraut tuh bang, sebenarnya formasi gua tuh udah semeraut, udah cakadul lah dari ngedropnya si Ale tadi itu. Tapi tetap kita bertahan hidup di sini gitu. Nggak lama kita habis pada makan, kita udah ngopi-ngopi, ngerokok, kita ketiduran tuh bang. Jadi kena maghrib kita tidur, udah nggak pakai rencana lagi tuh, nggak gue mau tidur enggak, tuh kita bareng-bareng masuk tenda, tutup tenda. Jadi gue bawa senter 1 tuh bang, buat nerangin. Gue ikat di atas tenda. Gue ikat di atas tenda. Pas mau tidur tuh emang dimatiin sama Om Rudi itu. Jadi posisi tidurnya nih, Om Rudi di tengah, Ale di kiri, gue di kanan. Gue tidur, nggak lama gue menusin bang. Yang gue pikir tuh udah subuh atau udah jam 2 atau jam 3. Gue ngeliat jam, gue lagi waktu itu nggak ada jam, gue nggak bawa jam. Gue bawa HP yang layarnya masih biru tuh bang. Layarnya masih biru. Gue ngeliat jam di HP gue, ternyata baru jam 9. Ternyata gue banyak ngeluh dari situ, nyesel gue bang. Kenapa di gunung kayak gini, gelap, terus nggak ada orang gitu bang, sepi. Gue pikir tuh banyak pendaki atau apa, kita ketemu selama perjalanan gue belum ketemu pendaki. Gue bangun jam 9, gue bangunin Om Rudi nih. Om bangun om, anterin saya buang air kecil. Gue pengen buang air kecil tuh bang. Karena Om Rudi juga udah lelah, mungkin dia kan nge-backup bawaan dari setengah perjalanan tuh. Dia nge-backup, dia kecapean mungkin, dia nggak mau bang, nggak mau nganterin. Terus si Ale nih yang gue bangunin, Le, anterin gue kencing Le. Ale bangun jongkok, nggak mau juga, udah kencing aja, gue disinin, nggak tidur gitu. Tapi kan tetap gue takut bang, nggak bisa. Ya udah gue paksain tuh. Kalau mungkin gue sempat berpikir tuh, baju gue bungkus tuh bang, 2 baju gue jadiin 1, gue kencing di situ kayak pampers gitu bang. Saking takutnya. Tapi gue mikir lagi, nanti kalau ada apa-apa malah gue diomelin. Ya udah gue beraniin diri lah, gue buka tenda, gue ke kiri tuh bang, yang gue belum tahu medan sekitar.
Karena kan tadi gue nyampe udah gelap. Gue nggak tahu medan sekitar. Gue buka tenda, gue ke arah kiri. Kanan ini gue denger emang air, jadi gue tahu kalau arah kanan tuh air. Jadi gue nggak buang air kecil di air. Jadi gue ke arah kiri, deket sama tenda tuh gue buang air kecil di situ. Nah di sini keanehan yang luar biasa menurut gue nih bang. Di sini gue ngeliat nenek-nenek itu jarak 3 meter dari gue bang, dari tenda. Kan gue ngecing di samping tenda, bener-bener di samping tenda nih. 3 meter itu ada nenek-nenek, rambutnya kayak diikat asal-asalan gitu bang. Nenek-nenek rambut panjang diikat tapi asal-asalan. Sama pakai bra yang ada kantongnya, bra nenek-nenek itu. Sama pakai kain, bawahannya kain. Gitu ya? Iya, kain diikat-ikat gitu bang, kain nenek-nenek. Itu posisi 3 meter di gua, nggak ngomong apa-apa bang. Jadi gua yang pertama ketika gua ngeliat dia gitu, kesan pertama gua ngeliat dia, gua nggak langsung takut bang, gua malah malu. Gimana kita mau buang air kecil diliatin gitu. Gua pertama refleks, gua nggak terbiasa sama kondisi gunung ya, jadi gua refleks kayak di rumah gitu. Ketika gua buang air kecil diliatin orang, kita malu gitu. Ya udah gue pindah ke jalur kanan, jalur kiri, jalur kanan emang ya? Jalur kanan. Jalur kanan, maaf. Nah, gue merasa malu di situ, gue nggak jadi tuh bang. Gue nggak jadi, gue ke jalur kiri, tapi nggak ke air sih, gue agak ke atas, air kan agak turun ke bawah. Gue agak di atas, gue buang air kecil di situ. Nah, di sini gue baru ngerasa iseng, jadi gue baru sadar tuh bang. Gue baru sadar, nggak masuk logika, nggak masuk logika. Ada cewek, nenek-nenek di sini gitu, sedangkan gue perjalanan gue tadi kayak gitu. Gimana kalau nenek-nenek yang naik? Di sini gue baru iseng. Jadi sosok nenek-nenek ini bang terang. Jadi kayak nenek-nenek ada cahayanya gitu bang. Cahaya bukan dari luar tapi dari diri dia. Kayak dia memancarkan. Iya. Jadi kayak dia memancarkan cahaya bang. Jadi gue jelas banget tuh ngeliat nenek-nenek itu, mukanya dan kakinya juga. Kan gue dapet mindset nih bang, waktu itu kan masih zaman gue masih SMA tuh bang. Mindset anak-anak kan ketika ada hantu itu nggak napak tanah ya bang, tapi kondisi nenek-nenek itu napak, jelas itu. Gue ngeliat kakinya ada di tanah gitu. Gue di sebelah ngencing di sebelah kanan ini gue baru sadar nih bang, gue baru iseng. Sampai ngencing gue nggak terusin. Jadi setengah jalan ngencing, gue tutup lagi sleting celana gue masuk lagi ke tenda. Gue bilang ini nggak logika gitu, nggak masuk logika ada nenek di sini. Gue nggak bisa tidur tuh bang dalam tenda. Gue gelisah sampai gue nyari cara nih biar dua teman gue ini bangun. Gue jabrah, gue speak tendang dia lah, biar dia ngasih respon ke gue gitu. Karena gue lagi iseng. Ternyata dia nggak bangun. Ya udah gue gelisah. Nggak lama gue tidur sendiri bang, gue tidur sendiri. Nah di sini nih bang sebenarnya puncak cerita misteri gue bang. Jadi nih di kondisi gue masuk tenda ini, si Ale sadar ternyata bang. Si Ale sadar, si Ale bangun, si Ale ngelihat tenda terbuka bang, pintu tenda terbuka, dan di luar tenda itu rame banget bang, kayak pasar. Di luar tenda itu banyak aktivitas sama kayak di rumah gitu, yang pakai lepis, pakai kemeja, pakai baju, ibu-ibu, perempuan gitu. Ya sama lah kayak di rumah gitu. Si Oleh bingung, ini kok rame banget di sini gitu. Ya udah dia jongkok, dia bangun, dia mau ngeliat gitu bang, situasi rame itu apa gitu. Nggak lama datang cewek bang ke dalam tenda. Ini kondisi sadar bang, tapi gue juga sadar, tapi gue nggak ngalamin itu gitu. Tapi gue sadar di kondisi gue gelisah yang nggak bisa tidur gitu. Jadi gue merem-meremin. Tapi si Ale ini bangun, jongkok, ngelihat aktivitas di luar rame. Nggak lama cewek bajunya merah masuk ke dalam tenda bang. Tanpa interaksi, dia ngerangkul si Ale, ngajak keluar. Jadi si Ale ini diajak keluar tenda sama cewek itu untuk ikut rame-ramean di luar. Oleh jalan keluar tenda, di depan tenda sebelah kanan itu ada aki-aki tua bawa tongkat,
Itu baju sama celananya serba hitam tuh bang. Bawa tongkat, ngelarang tuh cewek, jangan bawa dia. Cewek itu nggak ada interaksi bang, nggak ada nggak ada interaksi mulut lah, nggak ada interaksi bicara. Dia cuma ngajak aja gitu, nuntun. Narik tangan teman. Iya, narik tangan teman gue. Dan dilarang sama aki-aki ini, jangan bawa dia. Tapi itu cewek kayak nurut aja gitu bang, kayak ya udah gitu. Udah Ale dianterin lagi ke dalam tenda, sampai Ale itu dicium keningnya bang sama cewek itu. Sampai dicium, terus cewek itu pergi. Si Ale kan mindsetnya udah beda nih bang di kondisi itu. Jadi dia pikir udah rame, udah ada aktivitas gitu. Dia tuh suka aneh gitu. Yang gue lihat di kondisi gue yang lihat dia gitu. Dia tuh aneh bang. Dia keluar tenda setelah kejadian itu. Dia keluar tenda. Dia jadi kayak melihat keramaian. Jadi dia nggak ada hawa iseng. Yang sebelumnya gue tahu dia juga iseng. Sama-sama baru di kondisi gelap. Dia tuh lebih banyak interaksi di luar gitu bang. Terus dia masuk lagi tidur. Terus dia keluar lagi. Ya udah, terus gue bilang, Le, tidur Le, ini kita belum sampai gitu. Gue kan nanya-nanya, banyak nanya gue bang di trek itu. Gue nanya ketika ngecamp di situ juga gue nanya ini masih jauh apa enggak gitu. Kata senior gue masih jauh. Ya udah gue bilang sama Le, tidur Le, besok aktivitas kita masih banyak gitu. Udah nggak lama Le tidur. Ketemu pagi nih bang. Ketemu pagi, gua sama Om Rudi ini udah bangun. Gua masak. Cuman gua nggak ceritain. Gua nggak ceritain kejadian yang temuan-temuan gua. Gua masak. Posisi itu gua masak masih pakai spiritus tuh bang. Gua beli spiritus yang sebotol segini nih. Jadi separoh itu udah buat nyiram lukanya Oleh. Jadi tadi tuh lagi Oleh sakit, disiram pakai spiritus. Jadi spiritus gua tinggal setengah. Ya udah gue masak spiritus seadanya. Jadi gue tumbuk-tumbuk pakai kayu. Jadi zaman itu gue nggak bawa kayak sekarang ada kompor portable, nesting, nggak bawa kayak gitu bang. Jadi gue semi baskrep lah. Karena faktor kondisi di waktu itu ya, bukan berarti gue nggak pedulikan, tapi emang biasanya pada umumnya senior-senior gue kayak gitu. Jadi kayak botol mineral dipotong yang kaleng tuh bang, botol minuman dipotong, terus dipakai spiritus, atasnya tumbuk kayu, cari batu, ya udah gitu aja masaknya gitu. Gue masak pagi-pagi, Ale belum bangun nih kondisinya. Gue masak sama Om Rudi, nggak lama si Ale bangun. Ternyata si Ale ini diceritain bang, diceritain ke Om Rudi kejadian dia semalam. Si Om Rudi ini yang dengar ceritanya di situ, langsung ekspresinya beda tuh bang. Gue kan ngelihat gitu dari gerak-geriknya sampai yaudah ini makanan yang lagi kita masak belum matang gitu karena lama, udah kita makan begini aja. Itu nasi masih keras, mie masih kita gigit masih ada suaranya bang tuh mie. Kita masih entah lah ya, kita makan seadanya. Jadi dia ekspresinya itu buru-buru, kita buru-buru pindah dari tempat ini sekarang juga. Secara nggak langsung itu seperti itu. Dia makan buru-buru, nggak ngerokok lagi, beresin tenda, packing, kita berangkat. Udah, gua kan aneh nih, ini ada apa sebenarnya? Kok Oleh belum cerita detail, tapi udah diajakin balik gitu. Sedangkan dia belum tahu cerita jelasnya gitu kan, baru setengah cerita. Ya udah dia panik. Kita lanjut jalan tuh bang, udah di esokan harinya nih, udah pagi jam 10-an, kita lanjut jalan. Nggak lama kita jalan kan ada pertigaan tuh bang, ada buat ke Gunung Gemuruh, kalau nggak salah tuh, sama ke Surya Kencana. Kita terus ke Surya Kencana. Di Surya Kencana kita baru nih masak lagi. Jadi di sini kayaknya Om Rudi ini udah tenang gitu. Masak lagi, kita makan, spiritus habis bang. Kondisi masih basah, kayu-kayu masih basah, itu menghambat lagi itu bang makanan kita. Kita makan makanan mentah lagi. Udah kita makan, kita di situ nggak masang tenda deh bang, kita makan. Itu waktu itu gua ngeliat di puncak gede itu ada menara, masih ada menara. Om Rudi nih bilang, kita ke menara sana, dia bilang gitu. Cuma untuk hari ini, untuk pendakian ini kita nggak usah ke sana, kita langsung turun lewat Putri.
Jadi dia nggak, setelah kejadian oleh tadi ini rencana gue mau ke puncak, gue nggak muncak bang. Gue cuman sampai Surakencana. Gue jalan dari Suraken Barat mau ke arah Suraken Timur nih bang. Itu gue ngelihat ada anjing bang. Nggak tahu anjing, nggak tahu kucing. Tapi kalau kucing kayaknya kebesaran. Tapi gue nggak tahu itu anjing apa bukan gitu. Warnanya putih, dia bergerombol dari kejauhan gitu bang. Tapi kalau logikanya ada objek di depan kita, kita semakin jalan kan objek itu semakin deket dong. Benar. Tapi ini objek malah semakin jauh bang. Padahal dia di situ gitu, kita tahu. Tapi kita jalan-jalan nih objek nggak, malah makin kecil, malah nggak nyampe. Jadi kita nggak ketemu objek itu apa gitu, nggak ketemu jelasnya. Nggak lama Om Rudi bilang, udah jangan kasih interaksi, diemin gitu. Jadi kita nggak usah repot, kita nggak usah sambut dia gitu. Jadi kita diemin, kita ngobrol-ngobrol, sampai sempet tuh gua ngelihat pohon di dalam air. Jadi gue terharu tuh bang. Jadi kayak ada kembang-kembang gitu di dalam air. Jadi gue terharu tuh di Surakencana tuh di jalur airnya gue ngelihat. Jadi gue lupa lah sama sosok binatang tadi. Nggak lama ya hilang begitu aja tuh sosok anjing itu. Gue terus jalan. Gue mikir kok jauh banget nih dari Suraken Barat ke Suraken Timur, itu jauh banget. Gue ngeluh lagi di situ bang. Jadi gue penyesalan gue banyak lah mendaki gitu. Kok kita repot-repot susah begini gitu. Tapi banyak yang pengen kesini gitu kan bang. Udah gue ngeluh, nggak lama gue turun. Ini singkat cerita aja bang ya. Selama proses turun gue nggak nemuin banyak hal lagi. Ternyata bang, di bawah nih sebelum base camp kan kayak kalau dari atas nih sebelum base camp ada kayak ladang-ladang warga tuh bang. Iya. Itu ada plang. Ternyata gunung tutup bang. Jadi gue naik itu kisaran bulan Juli mau ke Agustus. Jadi ada observasi gunung 3 hari gunung ditutup. Ternyata gue di atas cuman bertiga, nggak ada orang lagi selain gue. Jadi gue sadar karena gue di situ nggak booking bang. Gue nggak tahu nih di rumah nih, gue biasanya yang gue tahu cerita dari senior itu ngasih KTP bang. Tapi si Om Rudi ini tahu gue nggak punya KTP karena gue masih sekolah dan gue nggak ngurus KTP gitu. Walaupun gue udah bisa gitu, udah punya seharusnya, tapi gue nggak ngurus KTP. Jadi gue di rumah itu bang, gue disuruh nulis di kertas, tulis nama, alamat, nomor telepon orang rumah. Biar kalau mati ada yang bawa pulang. Jadi gue tuh disuruh kayak gitu. Jadi yaudah ente nulis di kertas alamat, nama orang tua atau nomor telepon yang bisa dihubungin, taruh di plastik es gitu bang, diikat kantongin. Jadi gue dikasih bekal itu di rumah tuh. Gue nggak tahu, gue pada zaman itu gue nggak tahu harus booking dulu, harus registrasi segala macam, gue nggak tahu. Jadi gue ngikut senior gitu. Mungkin kalau gue tahu gue nggak jadi nanjak karena itu gunung tutup. Walaupun gue jalur registrasi gitu. Ternyata itu gunung tutup. Udah di situ gue mulai curiga, oh ternyata ini gitu. Jadi senior gue nih barbar bang, ngajak gue barbar. Itu pengalaman gue pertama udah diajak barbar gitu. Jadi si Ale ini kan lari duluan bang, di base camp Putri. Dia ini ketangkap bang, sama yang ada di base camp, petugas yang ada di base camp. Ya udah pasti ilegal dong. Dia udah nggak pakai nanyain si Maxi lagi karena jelas-jelas ini gunung lagi tutup. Oleh bilang di situ ada temen saya 2 lagi, disamperin gue bang. Ya gue tahu nih pasti ini ada orang nyamperin bukan Oleh. Udah pasti ini mau wawancara gue nih. Petugas. Iya ya. Dari petugas. Udah gue dibawa ke base camp, gue dinasehatin abis-abisan di situ bang. Itu sampai kalau kenapa-napa, sampai di atas kenapa-napa, itu benar-benar nggak ada komunikasi sama orang di bawah bang. Karena dia nggak tahu ada pendaki di atas. Karena kan kondisi tutup, observasi. Udah gue diomelin, gue menyesali. Jadi gue tuh kayak bikin perjanjian gitu bang, sama pihak base camp. Iya, pihak base camp. Jadi kalau gue nggak bakal ngulang lagi, dan kalau sampai gue ngulang lagi mungkin gue bisa di blacklist dari naik gunung gitu bang. Gue perjanjian, gue beli materai. Udah gue nggak ngulangin lagi. Sampai sekarang pun gue udah kapok bang. Itu bener-bener nggak enak banget nanjak seperti itu gitu. Itu kesan pertama aja kita udah dikasih kayak gitu bang. Jadi bener-bener banget pelajaran buat gue. Kalau kita nggak registrasi itu nyeselnya kayak apa tahu gitu bang.
luar biasa nyesel. Karena satu, ini kalau kita mati, kita nggak tahu, nggak dievakuasi nih bang. Nggak ada yang tahu Iya, sampai gunung buka, nggak tahu kita ketemunya kapan, karena jalur Salabintan itu sepi banget bang. Benar. Itu benar-benar sepi, sampai warga pun gue nggak ketemu. Di bawah-bawah tuh, biasanya kan kalau di bawah-bawah masih ketemu warga gitu. Perkebunan. Iya, perkebunan. Ini mah langsung masuk base camp, udah gue nggak ketemu orang sama sekali. Ya jadi gue di situ, gue di ultimatum segala macam, ya udah gue siap, gue nggak dikasih sanksi apa sih, cuma itu aja. Cuma peringatan aja. Peringatan aja. Udah gue balik. Nah, nggak sampai sini bang nih. Si Ale ini konsultasi. Jadi gue di rumah itu punya kayak pengajian mingguan gitu bang. Jadi ada pengajian mingguan setiap malam Jumat. Ya gue ngaji. Nah di sini Oleh cerita. Makanya gue tahu cerita ini nih. Di sini Oleh cerita nih. Jadi Oleh tuh nggak banyak cerita. Pas pulang tuh kita nggak langsung ketemu lagi gitu, karena capek, gue kayak kapok gitu. Gue nggak nongkrong, kaki gue sakit gitu kan. Nah sekalinya ketemu lagi di pengajian ini. Nah pas di rumah gue sampai nih bang di pengajian, gue ketemu lagi nih sama personil pendakian itu. Si Ale konsultasi ke Pak Ustadz, saya bla 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 bla, kejadian dia yang tadi nemuin kerumunan banyak. Terus jawaban dari Ustadz itu bang, ternyata kalau sampai si Ale ini dibawa ke sama perempuan itu ke luar, itu dia bakalan masuk dimensi pasar goib bang. Itu kemungkinan besar kata Pak Ustadz, nggak bakal bisa balik lagi atau susah ditemukan. Jadi seperti itu bang. Oke nih bang, gokil banget ini cerita lu nih. Kita tahu bahwa di tahun 2007 itu pendaki di zaman itu masih sedang sepi ya. Iya, sepi. Dan saat itu lu naik gunung via Salabintana dan lu nggak tahu nih bahwa saja Gunung Gede Pangrango ini lagi ditutup nih. Iya, gua nggak tahu sama sekali. Benar-benar gua nggak tahu bang. Dan akhirnya, ya lu namanya pemula nih dengan dua orang temen lu ya. Iya, si Ale itu ya. Ya lu ngikutin apa kata senior lu aja nih. Iya, dari awal masuk ke Gapura base camp Salabintana ya. Nih kita jalannya lari aja udah. Itu supaya nggak ketahuan sama petugas base camp. Nggak kayak pulangnya gue ketahuan tuh bang. Nah, sebenarnya ini jangan dicontoh ini teman-teman semua ya. Mungkin ini satu hal yang simple ya, tapi ini bakalan ngefek banget ya buat teman-teman semua. Ketika teman-teman semua ini nggak ngelapor ataupun registrasi dalam dunia pendakian, ketika hilang atau gimana, ya pihak base camp ya nggak mau tanggung jawab dan nggak mau juga mencari pastinya bang ya. Iya. Jangan dicontoh dan jadikan ini sebuah pengalaman nih bang ya. Iya betul banget bang. Setelah lu naik gunung gede itu pertama kalinya lu kapok gak sampai sekarang naik gunung? Apa itu, masih naik gunung? Kondisi itu sekitar 3 bulanan gue masih trauma tuh bang. Kayak apa ya, mental gue jatuh banget gitu. Sampai gue kapok lah, bisa dibilang gue kapok, gue nggak mau naik gunung lagi. Nah setelah 3 bulan lu setelah 3 bulan lagi? Iya, setelah 3 bulan kayaknya kayak punya candu gitu bang. Jadi gue kangen situasi itu, justru malah sebaliknya gitu. Jadi kapok itu udah masanya gitu. Jadi ketagihan sampai sekarang. Iya, ketagihan sampai sekarang. Nah, tadi gue sempet tentang teman lu yang kakinya ini kena pohonan tuh. Ranting pohon yang tajam. Nah, saat itu dia nggak sadar nih bang. Ya. Dia tuh pas masih kena banget dia nggak sadar. Dia sadar pas sepatunya basah sama darah. Berarti dia sadar itu dikira temen lu ini sepatunya basah ini karena air ya? Iya, karena kontur jalan yang lembab. Jadi ya dia pikir basah karena itu. Iya. Dan ternyata pas dilihat kakinya itu udah darah. Jadi kos kakinya itu warnanya merah campur hitam. Sama di kakinya dia ini ada pacet bang. Di Surya Kencana maaf. Di Salabintana itu banyak pacet bang. Bisa dibilang istananya pacet. Jadi itu pacet luar biasa, sampai ada di sini gua tuh pacet nggak ketahuan gitu. Tahu-tahu udah gede, jatuh sendiri gitu. Ya wajar aja sih ya di tahun segitu ya. Apalagi trek jalur ya belum tentu ramai ya, masih lembab. Nah, di sini yang gue mau kulas lagi bang nih. Ketika temen lu luka kayak gitu, sempet ngobatin dulu nggak sih apa gimana? Itu yang tadi gue bilang, dia tuh sempat disiram pakai spiritus bang. Itu dia kayak orang kayak luka masih basah, disiram cairan itu gitu. Itu celeng bang itu. Dia celeng. Makanya sampai Om Rudi ini punya mindset ngajakin balik.
Jadi buat berhentiin darahnya bang, itu darah benar-benar sampai saat itu belum berhenti. Tapi pas setelah sampai pakai spiritus itu Berhenti. berhenti. Iya berhenti. Bagus sih, tapi dicoba ya. Iya bang, dicoba bang. Itu Iya, sakitnya kata Ale itu luar biasa bang. Kayak wah luar biasa, kita loka masih basah disiram itu. Nah, singkat cerita lu sampai sebelum pos Celetik nih bang ya, ketika itu rombongan lu nih atau tim lu ini kehabisan air nih. Kehabisan air, gue di situ udah drop parah dan gue ditinggal sendiri tuh bang. Si Ale kan tidur, dia udah lebih drop dari gue. Dan di saat lu lagi sendiri kayak gitu, ada kayak yang ngodein suara nih bang. Jadi lu mendengar suara Gue orang. berharap malah orang ada yang ngasih air gitu. Ternyata nggak ada apa-apa, itu nggak ada yang datang sama sekali gitu. Sampai 15 menit, sampai gue udah ngecamp pun gue nggak ketemu orang. Sampai Om Rudi balik lagi pun nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, setelah itu langsung melanjutkan perjalanan nih untuk menuju ke area camp lah ya. Iya, Seperti ya. kayak Singkat cerita sampai di area camp itu kira-kira malam hari bang ya, udah mulai gelap. gue masih sore tuh bang, udah mau sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib tapi udah gelap. Udah ya? gelap karena kondisi gue ngedrop tadi itu kan gue sempat nemuin kabut. Jadi emang udah sampai gue masang tenda itu bang, gue nggak tahu medan-medan sekeliling karena gelap. Itu masih sore, cuman dia rimbun dia. Masih banyak pohon-pohon besar gitu. Singkat cerita setelah lu makan lu tidur nih ya. Tidur dan lu kebangun nih. Iya, gue bangun buang air karena kecil. buang air kecil nih. Iya. Nah, lu minta tolong 2 orang temen lu ini nggak ada yang mau nganterin nih. Nggak ada yang mau nganterin karena dia capek. Nah, akhirnya kan daripada ditahan dari penyakit, akhirnya udah buang aja lah sendiri juga nggak masalah. Gue berani-beraniin diri. Lu sempet ketemu sosok nenek-nenek ya bang? Nenek-nenek itu compang-camping sih bang rambutnya. Kalau pakaian sih normal nenek-nenek pada umumnya gitu. Oh iya bang, gue lupa juga nih bang, ternyata yang tempat nenek-nenek diri itu jurang bang. Jadi pas siang nih, gue survei kondisi siang, ternyata gue lihat dari angle tempat gue berdiri buang air kecil, ternyata 3 meter itu jurang bang. Jadi dia nggak terlalu besar. Kalau yang pernah ke Salabindana itu sebelum Celetik, pas tempat air, pas di pos Celetik itu dia nggak terlalu luas dia bang, sekitar 2 tenda 3 tenda lah. Jadi kesananya itu jurang. Berarti yang pas malam-malam itu lu ngeliat nenek-nenek itu berada di tepat Ada jurang. dekat jurang, makanya gue sampai merhatiin kakinya dia napak. Gue taunya itu di tanah, makanya gue sampai bingung lah, kok nenek semalam yang gue lihat dia diri di tanah. Tapi ternyata pas siang gue lihat siang itu jurang. Karena malam itu lu nggak ada pencahayaan. Iya, nggak ada pencahayaan, dan juga gue nggak tahu medan malam itu. Jadi gue sampai udah gelap, gue nggak tahu medan sekeliling. Oh. Dan akhirnya lu berbalik ke kiri nih ya. Iya, gue balik ke kiri, ke dekat air, gue ngencing di situ. Jadi baru sadar kalau itu bukan nenek-nenek pada umumnya. Nah, di situ baru lu sadar nih. Iya, baru sadar gue. Baru merasakan iseng tuh bang. Akhirnya lu kembali ke dalam tenda dan nggak lama setelah itu lu Tidur tuh, nggak lama gue tidur lagi nih ya. Nah, lu kembali kebangun tadi yang lu sempat bilang sekitar jam 9 malam nih. Iya, sebelum kencing tuh bang. Sebelum kencing ya. Sebelum kencing. Nggak lama setelah lu tidur, lu kembali ke masuk tenda. Nah, si Ale ini kebangun nih bang. Iya, ternyata Tapi si Ale ini sebelum bangun. lu masuk tenda, lu nutup lagi nggak sih bang tenda? Sebenarnya tuh tenda udah gue tutup, udah gue rapetin. Itu juga gue sempet tuh pas Oleh pernah nyindir-nyindir kalau habis kencing di siangnya deh bang. Oleh sempat nyindir-nyindir, semalam lu nggak buka, nggak lu tutup lagi habis buka tenda gitu. Sampai Oleh tuh, tapi gue belum tahu ceritanya Ale. Tapi gue masih diomelin sama dia, lu kalau tidur tenda tutup lagi, kalau keluar mau masuk lagi tenda tutup lagi. Iya, gitu kalau ya? masuk tenda tutup lagi. Ternyata yang dia lihat tuh tenda kebuka. Tenda kebuka dan dia melihat keramaian nih, bang. Iya, melihat keramaian. Yang pertama dia bangun itu riuh-riuh ramai di luar dulu bang. Baru dia, karena dia penasaran sama riuh-riuh, dia lumayan lama kata dia. Penasaran sama riuh di luar, ya udah dia keluar gitu kan, ngelihat tenda yang udah kebuka. Dan akhirnya ada salah satu sosok Iya, wanita. dia mau keluar tuh sosok wanita, bajunya merah, masuk ngajak dia keluar. Langsung narik tangannya gini, bang. Narik tangannya, nggak ada interaksi tuh bang, nggak ada interaksi bicara gitu. Cuma Narik tangan, iya gerakan aja, narik tangan ngajak keluar. Dihalang sama kakek-kakek. Jadi sampai sekarang pun nih bang, gue nanjak sama Ale. Gue sampai sekarang nih, terakhir gue nanjak 2016 ke Gunung Gede juga. Gue tuh sampai bilang sama Ale, lu pengen gak ketemu sama aki-aki itu? Jadi yang sampai sekarang gue penasaran tuh bang, gue pengen ketemu lagi sama aki-aki itu bang. Itu gimana ceritanya kalau aki-aki itu nggak ngelarang si Ale buat dibawa sama cewek itu? Jadi kan intinya nih, aki-aki ini bisa dibilang nyelamatin gue bang. Buat Iya. ucapan terima kasih. Iya.
buat ucapan terima kasih, entah itu dalam mimpi ketika gue lagi ngecamp di sana gitu, dalam mimpi gue pengen banget sama Ale ini, gue pengen gitu, siapa aki-aki itu gitu, Minimal banget namanya ya. iya minimal banget namanya, Kita bisa bacain. iya kita kirimin doa Kirimin doa ya gitu ya, buat ucapan sebagai terima kasih lah iya gitu. ucapan terima kasih kita, Karena udah nyelamatin temen lu si Ale iya ini. mungkin kalau nggak ada dia Ale ke bawah itu bang, di bawah yang dibilang Ustadz itu kita bisa bangun-bangun gue berdua, si Ale kemana kan gitu. Nah, singkat cerita setelah si wanita perempuan berbaju merah ini diomelin oleh kakek-kakek, lalu dibalikin lagi Iya, nih, dianterin lagi ke dianterin tenda. ke tenda dan dicium keningnya nih. Iya, dicium keningnya sama si cewek. Oh, nah setelah itu baru perempuan itu pergi. Baru perempuan itu pergi, ya udah si Ale seperti biasa. Ya sudah. Singkat cerita di pagi hari nih, Iya, di pagi hari. ketika udah siap semuanya, ya lu berkemas buat kembali turun nih. Iya, betul. Dan lu memutuskan saat itu bahwa turun itu lewat Putri. Iya, enggak, gue jadi rencana nih bang, Oh iya. gue bakalan ke muncak, gue muncak ke Puncak Gede, sampai gue juga udah seneng tuh di situ, pas sampai surken teman, ketika si Ale cerita sama senior gue ini, senior gue ini kayak ketakutan, jadi langsung balik aja, pulang aja gitu, mungkin dia juga bisa merasa bersalah bang, kita mendaki liar gitu kan, pendakian ilegal, pokoknya nggak enak banget bang mendaki ilegal, gue nyesel sampai sekarang. Tadi ada yang lucu nih bang, ketika si Ale mau turun lewatin base camp Putri nih, pas dia lari dia ketangkep nih. Iya, ketangkep sama petugas base camp. Iya. Itu salahnya juga dia pakai bawa kita lagi bang, itu udah aja dia ketangkep kan, itu udah ketangkep sama manusia. Tapi reaksi si Om Rudi ini gimana nih bang? Om Rudi tuh dia emang karakternya barbar bang, tapi dia solid, dia aslinya dia solid banget, sampai semua alat-alat kita kan dia yang backup semua di kondisi kita ngedrop tuh. Dan pada saat itu Om Rudi juga ketangkep juga nih. Iya, dia juga ketangkep. Iya, tapi dia dengan muka yang santai, lu berdua tanggung jawab gua gitu. Oh, berarti dia tetap tanggung jawab. Iya, dia tetap tanggung jawab. Minimal banget, mendingan gue yang disalahin gitu. Dia tuh ngasih peran kayak gitu ketika gue ketangkep. Nah, Dia banyak yang menghadapi sang petugas itu. dan akhirnya dari semua pengalaman perjalanan ini bisa diambil sisi baiknya nih, Bang. Dari mulai tadi yang lo sempat bilang, udah deh sekarang mah nggak usah pakai ilegal kayak gitu ya. Iya. Mending kita registrasi baru. Itu namanya nanjak nyaman bang. Ini Nggak kondisi gue itu nanjak nggak nyaman. barbar ya. Iya, barbar. Gokil banget nih bang. Dan thank you banget nih bang nih udah Siap, mau Bang. datang ke base camp gua yang ala kadara kayak gini bang. Sama-sama bang. Lu juga kapan-kapan bisa mampir ke channel gue bang. Insya Allah bang. Ya. Oke bang, sebelum kita mengakhiri cerita pada malam ini, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua dari lu? Buat teman-teman nih, sahabat-sahabat besok pagi, Oke. iya, jangan lupa bang, lu subscribe juga channel gua Timur Misteri, Oh. yang mana di channel itu bang, Heeh. gua juga mengangkat cerita-cerita misteri bang. Nggak cuma pendakian nih ya. Gua umum bang. Urban Legend juga Iya, masuk urban ya? legend masuk. Oke. Umum lah pokoknya yang berbau-bau misteri, boleh teman-teman mampir di channel gua. Bang, lokasinya di mana bang itu? Lokasi apa tuh bang? Lokasi gua? Iya. Lokasi gua di timur Jakarta bang. Tepatnya deket Taman Mini Indonesia Indah. Oke nih. Sedikit gue mau menambahkan kembali ya, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga. Enggak cuma di gunung nih, di kantor, di pangkalan ojek ya, di tempat kerjaan kita atau di tempat bermain kita ya, minimal banget itu dua ya bang ya, sopan sama santun nih. Iya betul bang. Ketika kita udah mempunyai sifat kayak gitu ya, insya Allah lah kita mau kemana-mana aja aman lah. Ya. Aman bang. Jadi ilmu itu lebih tinggi dari akhlak bang. Benar bang. Oke nih teman-teman semua, sebelum gue mengakhiri video kali ini, berkali-kali gue mengingatin nih buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Bang Ibtu pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang buruknya nih. Gua Mange dan Gua Ibnu Fitra Sidik. oke, kita berdua pamit ya Bang, undur diri Siap, ya. siap. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nges-nges.